Apa yang dimaksud dengan manhaj? Jawabannya adalah sikap atau cara beragama atau metode di dalam memahami dan mengamalkan serta mendakwakan agama ini. Ia merupakan satu cara atau metode. Itu manhaj namanya. Yang dimaksud di sini satu cara untuk memahami, tentunya dengan pemahaman yang benar, dan mengamalkan, kemudian mendakwakan al-Islam. Yakni dasar hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari keduanya keluar hukum ijma'. Kemudian yang terakhir qiyas. Nah, bagaimana menerapkan, memahami dan mengamalkan serta mendakwakan kitabullah dan sunnah? Tentunya harus ada cara. Cara untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Karena kita tahu bahwa setiap firqah sesat yang ada di dalam Islam, rujukannya adalah, pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Barangkali kita memberikan pengecualian kepada Syiah yang mempunyai keyakinan yang berbeda dari firqah-firqah sesat yang lainnya. Karena kesesatan Syiah terbit, muncul karena kezindikan, kemunafikan, kekufuran. Ia dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Jadi kesesatan Syiah itu karena zindiq, karena kemunafikan, karena kekufuran. Itu asasnya. Berbeda misalnya dengan Khawarij. Kesesatannya adalah karena kejahilan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sufaha. Sufaha itu bentuk jamak dari safih, yang artinya secara bahasa adalah orang yang bodoh
yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan memberikan cap kepada Khawarij, mereka adalah sufahaul ahlam, sufahaul ahlam, sufahaul ahlam, orang-orang yang jahil. Dan firqah yang lainnya, yang semuanya berdalil Al-Quran dan hadis. Lalu yang menyebabkan mereka sesat itu apa? Apa yang menyebabkan mereka sesat? Kalau mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang bisa jawab? Pemahaman tentu. Oleh karena itu ketika Khawarij membawakan sebuah ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari Khalifatul Rashid, bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka Ali menjawab dengan jawaban yang di kemudian hari menjadi kaidah, sebagaimana telah dicatat oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil, al-batil. Kalimat yang hak, tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Kalimat yang engkau bawakan dari ayat Al-Quran hak, tetapi yang batil adalah pemahamanmu terhadap ayat tersebut. Maka tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak dari Al-Quran dan Sunnah, dia berada di atas kebenaran kalau dia salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang hak harus disesuaikan dengan pemahaman yang benar. Khawarij telah membawakan sebagian dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah kalimat yang hak. Ali bin Abi Thalib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, pemuka Ahlul Bait, sebaik-baik manusia yang berjalan di permukaan bumi saat itu, sesudah 3 khalifah, Abu Bakar dan Umar dan Uthman, dan yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menjawab perkataan hujjah Khawarij dengan satu kalimat yang patut dicatat dengan tinta emas, karena dia merupakan kaidah. Kalimatu haqqin, kalimat yang kau bawakan hak, urida biha al-batil, tetapi yang kau maui adalah kebatilan. Yang batil bukan kalimat yang ia bawakan, yang batil bukan ayat Al-Quran, tetapi pemahaman Khawarij terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu diperlukan metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan Islam secara umum. Itulah yang kita kenal dengan manhaj, dan yang wajib kita ikuti, yang berada di atas kebenaran berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah
cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang besar ini, para sahabat orang besar, orang mulia, orang yang diagungkan di dunia dan di akhirat, orang-orang yang disebut di alam sana yang tinggi, orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia. Siapa sahabat itu? Para ulama telah membuat ketetapan. Sahabat itu adalah pertama orang yang berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, beriman kepada beliau. Syarat yang ketiga, mati dalam keadaan Islam dan iman. Itulah sahabat. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka tidak dinamakan, tidak dikatakan sebagai sahabat. Misalnya dia melihat Nabi setiap hari dalam keseharian melihat Nabi, tetapi tidak beriman seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dalam keseharian mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka orang-orang yang paling kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan sahabat kecuali secara bahasa. Karena arti sahabat secara lughah bahasa adalah orang yang bersama kamu, orang yang satu kaum, satu suku, sebangsa dengan kamu, sepaham dengan kamu, itu sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kaum musyrikin tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa ma sahibukum bimajnun. Sahabatmu bukan orang yang gila. Yang dimaksud sahabat di sini adalah secara bahasa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, dan mereka yang mengingkari saat itu orang-orang Quraisy dari bangsa Arab. Dan Nabi hidup di kota Makkah. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahib kamu, sahabat kamu itu bukan orang yang gila. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang gila, disebut sahib. Bukan dalam arti istilahiyah, syar'iyah, tetapi dalam arti lugawiyah, bahasa. Menurut istilah sahabat itu, menurut istilah agama kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pertama tadi bertemu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan kemuliaan yang besar bagi orang yang melihat Nabi. Tapi tidak cukup sampai di sini. Yang kedua, dia beriman, dan yang ketiga, mati dalam Islam. Kalau dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat tapi tabi'in besar. Seperti Raja Najasyi. Ya, itulah sahabat, dan sahabat bertingkat-tingkat kemuliaannya. Bertingkat-tingkat derajatnya. Tidak sama Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu dengan yang lainnya. Sahabat yang paling mulia, paling tinggi dan paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keutamaan yang demikian banyak sekali adalah Abu Bakar. Pertama, orang dewasa yang beriman kepada beliau dan senantiasa mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau.
dan yang menggantikan beliau sebagai imam ketika beliau sakit. Dan ketika ditanya, beliau ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan lain-lain oleh salah seorang wanita, yakni kalau dia datang lagi dan tidak ada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat besar dan sahabat mulia, dan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Dan senantiasa Rasulullah SAW mengatakan, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu beliau mengatakan bersama Abu Bakar dan Umar, bersama Abu Bakar dan Umar, yang menunjukkan keduanya memiliki kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang digelari dengan Dzunnurain, yang mempunyai dua cahaya dan memiliki keutamaan yang besar. Dikatakan beliau mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Di antaranya Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini Al-Khulafa Ar-Rashidin. Ini setinggi-tinggi dan semulia-mulia para sahabat. Kemudian 6 orang yang lain, yang semuanya masuk 10 orang, yang dijamin masuk jannah, dijamin masuk surga. Kemudian para sahabat yang Islam di Mekah dan seterusnya sampai kepada kaum Ansar. Yakni mereka ditinjau dari satu sisi keutamaannya sama, ditinjau dari sisi yang lain berbeda. Ada yang lebih mulia, yang paling tinggi dan seterusnya. Itulah sahabat. Dan wajib bagi kita mengikuti cara dan sikap beragama mereka.